keluar, terus di situ ada omise Cina. Cina. Jadi di perempatan jalan tuh ada cewek, di orang Cina itu nawarin apa sih, nawarin pijit atau nawarin apalah pokoknya gitu. Si orang Jepang ini kenal, jadi dipaksa tuh. Pas keluar udah aneh nih posisinya nih, dipaksa sama dia, ayo ayo katanya, ke ini ke omiseku katanya. Kamu kok nggak datang datang, kan udah lama banget gitu ya. Dipaksa-paksa tuh. Dia udah ditarik-tarik, saya juga udah dipaksa-paksa, ayo ke situ, ayo ke situ. Terus, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Arifin Bob di konten surat. Pada konten surat kali ini saya pengen melanjutkan video yang kemarin, yang video shot kemarin itu, yang saya bilang perbedaan siang dan malam di Jepang. Nah, memang benar di Jepang tuh kalau siang memang sepi, apalagi di hari-hari weekend, hari-hari libur. Itu sepi banget memang. Nggak tahu pada kemana orangnya. Nah, ya mungkin di rumah kali ya. Karena di Jepang kan memang kerjanya kayak robot, nggak tahu diri. Mungkin mereka pada capek kan, daripada keluar-keluar ya mending di rumah lah, tiduran, rebahan, bareng sama keluarga. Kalau punya keluarga, kalau nggak punya keluarga ya beli kaset lah. Kaset apa? Kaset apa? Kaset itu Ultraman. Karena orang Jepang ini memang susah ya, pengen dikatain rame juga. Memang kebanyakan dari mereka nggak suka bergerombol. Bisa dikatakan memang ya individual gitu ya, masing-masing hidupnya. Kalau pengen siang-siang lihat yang rame-rame di Jepang, ya biasanya di tempat-tempat wisata, nggak jauh-jauh dari situ pasti. Di tempat-tempat wisata, terus di tempat-tempat permainan, di tempat judi ya, di tempat judi udah pasti rame lah. Dan biasanya kalau di hari-hari weekend yang rame, yang pas lagi sakura mekar, karena orang Jepang pasti pada ngumpul di situ, pada minum-minum, pada barbeque, pada ngumpul-ngumpul lah ya. Nah, yang saya pengen bahas sekarang malam di Jepang ya. Saya kaget loh, malam di Jepang kok rame banget ya. Saya baru pertama keluar-keluar malam ya, karena memang saya jarang banget keluar malam. Karena nggak tahu mau ngapain keluar-keluar malam kan. Kalau nggak ada tujuan, saya tuh orangnya ya males aja gitu. Mau ngapain sih keluar-keluar malam-malam kan? Toh nggak penting juga, kecuali emang penting gitu. Penting kayak pengen makan, waduh pengen makan nih nggak ada makanan. Keluar juga sedikit sih, keluar cuman ke depan doang kan. Ke konbini beli makanan kayak gitu, nggak sampai jauh-jauh. Ya mungkin buat kalian yang sering keluar malam kayaknya ya udah tau lah, keramaian di Jepang memang di malam hari rata-rata. Bener tuh, memang di malam hari itu ramai banget. Jadi di Jepang keramaiannya ini udah mulai aneh kalau kita udah memasuki malam-malam ya. Aneh-aneh pokoknya. Kemarin sempet saya keluar waktu malam minggu ya. Ya udah hampir tiga minggu yang lalu lah. Malam-malam keluar diajak sama orang Jepang. Ayo keluar katanya. Diajak tuh jam 10-an lah. Jam 10 saya keluar dari rumah, diajak sama dia, ya keluar-keluar lah ya. Pertama ya diajak di tempat minum. Di situ kita ngumpul-ngumpul kan, karaokean juga, nyanyi-nyanyi. Masih aman di situ, masih aman. Nah, memasuki jam 11 dia ngajakin saya, udah pindah tempat aja deh kita, kata. Yang lebih enak aja katanya. Diajaklah sama dia jalan kaki sekitar 30 menitan lah dari tempat karaoke tadi. 30 menit jalan kaki, ternyata sampailah di lorong-lorong gitu. Jadi kita tuh jalan kaki yang lewatin lorong-lorong. Ini mau kemana kan, dalam hati saya diajak nih. Kamu pengen di tempat yang ramai kan katanya. Ya pengen sih di tempat yang ramai. Emangnya ada gitu malam-malam di Jepang ramai? Ada, yaudah ikut aja katanya. Masuk ke lorong-lorong, memang tempatnya nggak tersembunyi sih. Mungkin ya ngambil jalan pintas aja itu, lewat lorong-lorong gitu. Udah masuk ke jalan besar, udah rame di situ di jalan. Cuman
orang-orangnya udah mulai ya aneh gitulah. Malam-malam mungkin udah pada teler ya. Jadi udah mulai aneh, ini orang Jepang udah pada aneh semua ya. Ada yang ngomong-ngomong sendirian, ada yang geletak di jalan. Pokoknya aneh lah, aneh banget lah. Kayak bukan orang Jepang sepenuhnya gitu. Karena kan kalau siang-siang kan kita lihat orang Jepang tuh ya serius gitu ya. Maksudnya nggak seaneh itu. Orangnya ya tertutup banget kan orang Jepang kan. Masuklah di jalan besar, ketemu sama, kalau kalian pernah ke Namba atau ke tempat-tempat yang orang-orang jualan yang di samping-sampingnya itu, terus di atasnya ada tutup kayak tenda yang besar lah, jalannya agak besar lah. Nah, kita masuk ke situ. Yang saya tahu kan di tempat-tempat kayak gitu biasanya orang-orang jualan baju, orang jualan makanan kan, orang jualan aksesoris segala macam di situ. Itu kalau siang. Nah, ternyata kalau malam itu dirubah. Jadi yang jualan itu pada tutup, ganti lagi yang bukanya. Jadi bukanya itu buka malam. Ada lagi. Itu rame. Bukanya malam. Tapi bukan jualan makanan, bukan jualan baju ya. Bukan jualan-jualan aksesoris lagi. Jadi di situ jualan, jualan di situ. Jadi di situ pada jualan, iko rame ya di sini udah. Lewatin situ, kita masuk. Nah, terus masuk lagi ke tempat-tempat belusukan lagi. Wah, ini mau dibawa kemana nih, pikir saya kan. Mulai rame itu di situ. Perasaan tadi di pas yang pinggir-pinggir orang jualan itu ya. Di situ agak sepi. Kok masuk di gang-gang kecil, masuk di lorong-lorong lagi kayak gitu ya. Kok rame di sini. Rame banget di situ. Ada yang pada rokokan, ada yang lagi pada mabuk apa kan rame. Nah, terus ada security-nya. Ada apa sih namanya ya? Kayak orang nawar-nawarin gitu, cuman dia sekalian jadi pengaman di situ. Yang badannya besar-besar gitulah, yang kekar-kekar terus tinggi-tinggi badannya. Nah, si orang Jepang ini yang ngajak saya, dia itu kenal. Jadi nepuk tuh badannya, ditepuk badannya. Wih, kemana aja nih nggak main-main sini? Saya langsung, ih, ternyata dia akrab banget di sini ya. Udah sering ke sini apa ya kali ya? Mau ngapain ke sini katanya? Mau ke tempat biasa? Ini kata yang ngajak. Bentar ya, ngerokok dulu. Ini kata yang ngajak, ada orang asing katanya belum pernah keluar malam-malam, belum pernah belusukan kemana-mana katanya. Diajak. Yaudah, di tempat itu aja katanya. Masuk di situ. Di situ tuh ya orang Jepang semua. Ya ada juga orang asing, cuman ya di situ emang perkumpulannya di situ, ngumpul pada di situ semua malam-malam itu ya. Masuk ke situ ditawarin di mise ini aja katanya. Oh, mise kan kalau di Jepang ngomongnya kan. Di omise ini aja katanya. Masuk di lantai 2. Pas masuk udah disambut tuh sama tim dia juga ya, teman-teman dia juga. Jadi itu yang jaga tuh ada timnya. Jadi di setiap sudut, di setiap perempatan, di setiap pertigaan, pokoknya di setiap jalan lah ada tim dia gitu yang nawar-nawarin kalau ada orang yang masuk. Mau kemana? Mau cari apa gitu kan? Mau ke omise mana? Jadi dia tuh udah ada ininya, udah ada apa sih namanya? Kalau di Indonesia itu kayak terminal kayak gitu ya. Ya dunia malam juga ya. Terminal aja deh contohnya, terminal aja, terminal. Jadi mau kemana? Misalkan mau ke Cirebon gitu. Oh, naik bisnya ini, kayak gitu. Cuman dia sekalian ngejaga juga di situ. Kalau ada yang rusuh atau apa, jadi dia ngejaga di situ. Masuk ke dalam, ih gila rame banget itu. Udah kayak di aula, kayak orang nonton ini apa? Nonton poli. Rame banget di situ. Orang Jepang semua kan pada ketawa-ketawa, pada rame banget lah pokoknya. Wah, pada ngumpulnya di sini ternyata ya orang Jepang. Di dalam ngumpulnya ternyata, bukan di luar. Kalau yang ngumpulnya di luar ya pasti ya pendatang ya. Siapa lagi ya? Oh, pada ngumpulnya di dalam ya. Ya karena ngumpul di dalam kan enak ya. Jadi nggak ngalangin jalan gitu.
Itu kalau nongkrongnya di luar ngalangin jalan kayaknya bisa juga tuh dikatain apa gangster juga. Nanti direkam di foto ini orang Jepang bikin gangster di negara sendiri, ya di negara sendiri ya aman lah bikin gangster di negara sendiri ya kan. Masuk di situ ternyata disediain perempuan. Jadi di situ minum di situ tuh ditemenin sama perempuan. Jadi ada perempuannya. Dua tuh datang perempuannya kan. Ya ngajak-ngajak ngobrol-ngobrol gitu. Tibalah datang stroke. Ini lucu nih. Stroke datang. Saya kan belum pernah, belum nggak tahu tuh. Stroke datang, saya lihat. Dua mang 2000. Ini mati nih. Dua mang 2000. Gaji saya aja, gaji saya di Jepang aja kerja cing dua mang 2000 gimana ngebayarnya kan. Pusing ini, waduh gimana nih. Gak mau lagi-lagi aku diajak keluar nih. Kata orang Jepang, udah nggak usah. Saya aja yang bayar katanya. Oh nggak apa-apa nih, nggak apa-apa. Terus saya bilang, perasaan kita baru sebentar di sini ya, baru sejaman lah. Kok bisa 2 mang 2000? 2 mang 2000 kalau dirupiahin, ya tinggal dikali aja lah. Sekarang kurs Jepang ke Indonesia kan 106 ya. 22.000 dikali 106. Berapa tuh totalnya? Kira-kira segitu deh. 1 jam. Ditemenin ngobrol doang sama orang, iya sama perempuan Jepang itu. Nah akhirnya saya kepikiran gini, oh mungkin ini alasan orang Jepang minum gitu. Karena memang mereka mau ngobrol sama siapa ya. Sementara kan orang Jepang kan sendiri-sendiri dan gak mau ngurusin hidup orang lain dan gak mau, misalkan orang punya masalah terus cerita, ya dia sebenarnya males dengerinnya gitu. Nah akhirnya orang-orang Jepang mungkin ya ini pemikiran saya gitu melihat kondisi di situ ya. Kayaknya mereka yang banyak tekanan, banyak masalah, tadi pekerjaan, tadi kehidupan, datang ke situ minum terus ditemenin sama perempuan apalagi ya. Kalau yang cewek ya berarti ditemenin sama yang cowok. Kalau yang cowok ditemenin sama yang cewek kan. Pasti kan curhat. Karena memang si yang dampinginnya ini dengerin. Karena memang pekerjaan dia kan dengerin. Terus respon dia juga dari cerita si orang yang cerita itu bagus responnya, selalu mensupport, selalu mendukung, nggak ada yang membantah, nggak ada perdebatan di situ. Pokoknya dia itu ngikutin alur, dia pengen cerita apa aja diikutin terus, ikutin aja ngalir terus. Ya karena pekerjaannya kan. Sebenarnya nih yang saya tebak nih, yang pokoknya yang saya rasain gitu ya. Sebenarnya mereka juga ya sama gitu. Cuman ya karena pekerjaan aja. Kalau bukan pekerjaan kayaknya sama. Kayak apaan sih cerita kayak gitu ke saya gitu. Terus apa gunanya buat saya? Itu kan masalah ente-ente pada. Apa untungnya buat saya begitu? Kayak gitu, ya, pokoknya kayak gitu yang saya lihat ya. Karena memang pekerjaan mereka harus profesional ya. Mau nggak mau harus dengerin apapun ceritanya. Nah mungkin orang Jepang tuh larinya ke situ. Kalau ada masalah, kalau ada kekacauan ya. Karena kan mereka kan jarang ada yang percaya dengan keberadaan Tuhan. Karena apa? Karena di Jepang terlalu realistis banget. Contohnya kayak duit lah. Ini kalau berbicara gitu ya ke duit aja lah. Kemarin juga sempat saya ditanyain sama orang Jepang juga masalah Tuhan ya. Emangnya Tuhan bisa ngasih duit gitu? Enggak kan? Terus ngapain saya harus menyembah Tuhan begitu? Nah dari situ ya bisa ketebak akhirnya. Mungkin mereka kalau nggak ada duit ya mungkin dipendam sendiri masalahnya. Kalau ada duit ya pergi ke situ, diluapin semua masalah-masalahnya. Kalau memang duitnya kurang ya mungkin dia beli sendiri dari supermarket, entah dari kombini, dia dia minum sendirian, terus ngoceh-ngoceh sama tembok.
Akhirnya dari situ saya langsung, oh, orang Jepang ini berarti keras banget ya, maksudnya perasaannya itu, egonya kok besar banget gitu ya. Ditambah lagi ya, yaitu rasa individualis, apa, memikirkan diri sendirinya itu tanpa memikirkan orang lain gitu ya. Tetap memikirkan orang lain, itu memikirkan orang lainnya itu karena dia memikirkan diri sendiri. Jadi apapun yang dia nggak suka pasti dia nggak ngelakuin ke orang lain begitu. Makanya di Jepang adem ayem gitu ya, adem ayem, nggak ada kerusuhan, nggak ada keributan, karena memang ya mereka nggak mau ngurusin orang. Nah tapi sekali ada yang ngerusuin ke dia, wah itu pasti langsung ribut. Sering banget di Jepang. Makanya di Jepang tuh kalau kalian punya kesalahan, misalkan naik mobil nih, kalian punya kesalahan, itu pasti ribut, pasti ribut. Karena ya itu tadi, karena saya tuh udah mikirin diri sendiri nih, saya nggak mau ngeributin orang lain. Nah sekalinya ada masalah, misalkan naik mobil yang di depannya neko, dadakan gitu ya, terus wah kaget kan, itu pasti ribut, ributnya besar itu, sampai didatengin polisi kadang-kadang. Tapi ya, ya kalau itu sih di mana-mana pun pasti ribut ya. Cuman itu contohnya doang. Hal-hal kecil juga selain itu pasti ada. Maksudnya itu hanya gambaran doang yang saya ceritain. Jadi orang Jepang memang itu tadi, memikirkan diri sendirinya besar dan memikirkan orang lainnya juga ya besar. Cuman resikonya ya kalau ada kesalahan ya mereka merasa terancam. Mereka merasa, kenapa saya nggak pernah ngusik hidup orang gitu. Kok saya diusik? Jadi apa sih namanya, kesinggungannya ya, tersinggungnya itu ya gede karena memang ya itu tadi, karena nggak memikirkan orang lain, jadi buat kesinggung tuh gede banget. Wah saya tuh kesinggung gitu. Nah balik lagi ke cerita tadi yang malam-malam itu, nah akhirnya kita keluar dari omisenya kan dengan penuh penyesalan. Nyesel banget gitu. Cuman yang bikin nyesel ya, nyeselnya itu ya nyesel nggak enak juga sama yang ngebayarin gitu ya. Jadi saya nggak mau ke situ lagi. Kalau diajak juga nggak mau ke situ lagi. Keluar dari situ sekitar jam 12-an lah. Jam 12. Iya, jam 12-an keluar. Di situ udah rame banget dan orang-orang udah mulai aneh keluar. Terus di situ ada omise Cina. Cina. Jadi di perempatan jalan tuh ada cewek, di orang Cina itu nawarin apa sih, nawarin pijit atau nawarin apalah pokoknya gitu. Si orang Jepang ini kenal, jadi dipaksa. Tuh pas keluar udah aneh nih posisinya nih, dipaksa sama dia, ayo ayo katanya, ke ini ke omiseku katanya. Kamu kok nggak datang datang kan, udah lama banget gitu ya. Lu dipaksa-paksa tuh. Dia udah ditarik-tarik, saya juga udah dipaksa-paksa, ayo ke situ, ayo ke situ. Terus si orang Jepang, enggak mau, saya mau pulang katanya. Mau pulang. Udahlah pulang aja katanya, saya pulang lah. Udah nggak beres ini. Dikasih lah duit. Udah ini duit aja nih katanya, saya mau pulang, nanti lah lain kali katanya, main di situ lah katanya. Basa-basinya gitu ya, pulang. Pulang tuh di ini nih lucu nih. Mungkin karena udah nggak sadar ya orang-orang Jepang ya. Jadi sambil nunggu lampu merah, mereka tuh pada kencing. Bentar lah ya kencing gitu. Anjir, kencing. Ya bukan dia aja, emang orang Jepangnya pada kencing memang. Kencing ya, kencing sembarangan gitu. Wah ini vibes emang berasa kayak di kampung halaman loh, sumpah. Di situ saya, ini emang mirip banget kayak di kampung halamanku ini. Gak jauh beda ini. Di situ ya. Akhirnya kita pulang sekitar jam setengah satu. Nah, udah masuk pagi jam satu, jam 2 tuh udah sepi, memang udah sepi. Jadi titik paling ramenya itu jam 10 sampai jam 12 itu rame banget. Pokoknya di hari-hari malam minggu lah kayak gitu rame banget. Itu di tempat-tempat yang terpelosoknya itu. Bayangin kalau di tempat-tempat kayak tempat-tempat wisata ya, kayak Namba kayak gitu kan. Namba juga kan ada ya, yang di samping-samping orang jualan terus ada tendanya di atasnya kayak terowongan gitu. Terus ada blusuk-blusukan juga tuh, ada
gang-gang kecil itu pasti rame juga di situ. Mirip juga kayak kayak yang saya ceritain. Jadi buat kalian yang pengen gitu ya keluar-keluar malam terus ya pengen tahu gemerlapnya gitu di Jepang ya bisa tuh ke situ. Cuman ya siapin aja duitnya. Kalau saya karena emang di backup sama orang Jepang itu, kalau sendirian nggak mau lah ngapain. Sebenarnya saya juga nggak pengen gitu, cuman ya karena gimana sih gitu ya, buat pengalaman gitu. Oh ternyata seperti ini, ya udah gitu, udah tahu. Oh ternyata kayak gini, ya udah. Ya udah mungkin itu saja kurang lebih cerita dari saya ya, yang keluar malam-malam itu, suasana malam sama sama siang di Jepang. Jadi saya kaget, ternyata tempat yang jualan itu, yang jualan baju, jualan aksesoris, malamnya berubah. Malamnya langsung berubah ya. Memang, wah pokoknya nggak nyangka lah, pokoknya kaget aja lah. Kok bisa gitu ya? Ya udah, mungkin itu saja ya dari saya. Saya Arifin Babundudri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wong Kreang.